Per 1 April 2022, pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11%. Efek dari PPN ini turut berpengaruh pada harga sejumlah barang non-bahan pokok. Mulai dari pakaian, sabun, sepatu, pulsa telepon, internet, rumah, hingga kendaraan. Naiknya PPN sudah tertuang dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelumnya tarif PPN sebesar 10%, tahun 2025 tarif PPN akan kembali naik menjadi 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim tarif PPN 11% jauh lebih rendah dibanding tarif PPN rata-rata negara lain yang mencapai 15 hingga 15,5%. Nah 11% itu tinggi nggak? Kalau kita lihat dibandingkan banyak negara-negara di G20, di OECD, maka kita lihat bahwa PPN rata-rata di negara tersebut itu sekitar 15%, 15,5 bahkan. Namun kita tahu bahwa ada barang dan jasa yang memang dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan terutama ini karena sangat menjadi bahan yang disebut bahan kebutuhan pokok. Nah supaya mereka tidak terkena 11%, mereka diberikan kemungkinan untuk mendapatkan tarif yang hanya 1, 2, dan 3%. Jadi enggak bahkan 10% yang tarif awal, dia turun menjadi 1, 2, dan 3. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai kenaikan tarif PPN perlu ditunda. Efek kenaikan tarif PPN akan menambah beban masyarakat disertai meningkatnya inflasi. Kenaikan tarif PPN ini akan menambah beban masyarakat dengan meningkatnya inflasi. Meskipun beberapa komoditas pangan utama seperti makanan, minuman tidak terjadi kenaikan, namun jasa-jasa lainnya banyak yang mengalami kenaikan dan ini pada akhirnya dibebankan konsumen. Saya mendorong untuk agar kenaikan PPN ini dapat ditunda sampai kondisi benar-benar relatif stabil. Sementara Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid mengajak seluruh pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga barang dan jasa pada saat kenaikan tarif PPN. Mendukung kenaikan PPN ini. Kenaikan tarif PPN merupakan upaya pemerintah untuk membantu meningkatkan penerimaan negara. Kadin juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk berkomitmen tidak menaikkan harga barang dan jasa pada saat kenaikan tarif PPN ini. Kondisi daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Harus ada kebijakan penyeimbang agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sapa Indonesia Malam berlanjut bersama saya Sofi Syarif, Saudara. Jadi apa dampak langsung yang dialami masyarakat atas rencana kenaikan PPN? Lalu apa kebijakan yang harus dilakukan agar kebijakan ini, penambahan PPN, tidak membebani masyarakat? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia, Putri Aneta Komarudin, serta Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mbak Putri, selamat malam. Bung Tauhid, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tauhid, saya ke Mbak Putri terlebih dahulu ya. Ini Mbak Putri, saya tahu bahwa perencanaan penambahan PPN menjadi 11% itu kan sudah pembahasannya lama. Itu berkaitan juga dengan undang-undang yang kemarin baru saja disahkan oleh DPR. Tetapi bagaimanapun saat ini kondisi daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Tanggapan Anda apa? Terima kasih Mbak Sofi. Memang perdebatan ini telah menjadi perhatian kami, terutama seluruh anggota Komisi 11 ketika tahun lalu kita membahas rancangan Undang-Undang KUP yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Dan pemerintah pada saat itu mengusulkan kenaikan secara langsung tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Dan kita sebagai wakil rakyat tentu menyadari betul bahwa pandemi masih berlangsung dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Maka dari itu kami di Komisi 11 bersama
pemerintah akhirnya menempuh jalan tengah untuk melakukan penyesuaian kenaikan tarif PPN secara bertahap, yaitu sebesar 11% pada April 2022 ini dan juga sebesar 12% yang akan berlaku paling lambat sampai dengan 2025. Dan tentu upaya ini kami lakukan agar tarif PPN ini justru tidak semakin menambah beban yang dipikul masyarakat sebagai konsumen akhir. Dan selain itu kita juga melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan distorsi terhadap proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung pada saat ini. Karena kita tahu konsumsi memang masih menjadi motor penggerak perekonomian kita. Oke, Mbak Putri, tapi begini, walaupun memang ada gradual gitu ya, penundaan dari yang 12 diturunkan dulu jadi 11 untuk sementara waktu, 12-nya nanti sampai dengan tahun 2025, tapi kan tetap saja ada peningkatan tarif PPN begitu. Artinya ada kelebihan beban yang harus dibayarkan masyarakat ketika membeli barang-barang tertentu. Apakah DPR yakin masyarakat untuk saat ini sudah mampu menanggung itu? Ya, memang untuk itu tentu kita harus melihat lagi bahwa tidak semua barang atau jasa dikenakan kenaikan tarif PPN ini, karena memang sesuai dengan Undang-Undang HPP, kita di Komisi 11 bersama pemerintah juga berkomitmen bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat juga seperti sembako yang sekarang sangat dibutuhkan justru diberikan fasilitas PPN yang tidak dipungut atau dibebaskan. Makanya kami rasa ini menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut tetap diberikan, terutama mendekati Lebaran pada saat ini. Karena memang barang-barang ini adalah barang dasar kebutuhan masyarakat yang perlu kita lindungi keterjangkauannya dan juga keberadaannya oleh pemerintah, khususnya menjelang bulan Ramadan di mana umumnya harga dan permintaan malah akan semakin meningkat dibandingkan hari biasa. Jadi tentu dengan adanya fasilitas ini kami sangat berharap dampaknya terhadap barang kebutuhan pokok dapat kita redam. Jadi tidak menambah beban masyarakat semakin dalam, apalagi bagi yang kalangan menengah ke bawah. Pak Tauhid, apa respons Anda dari keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPN 11% ini pada 1 April dan argumentasi dari teman-teman DPR khususnya yang disampaikan oleh Mbak Putri? Ya, yang pertama saya kira kita harus merefer ya, kalau kita benchmarknya adalah negara-negara maju ataupun OECD, memang kita terendah. Tapi lihatlah negara sekeliling kita, terutama di ASEAN, peer-to-peer country-nya misalnya Singapura itu sekitar 7% ya, kemudian juga Thailand 7%, Vietnam 10%. Jadi kalau kita bandingkan apple to apple harusnya dilihat bahwa kita negara berkembang yang harus disesuaikan lagi dengan daya beli masyarakat. Ya. Tapi meski demikian saya kira kalau misalnya sudah diputuskan, toh banyak negara-negara lain yang bisa menunda kenaikan ini. Dan kita tahu banyak yang menunda kenaikan beberapa jenis pajak, misalnya di Korea dan beberapa negara justru bisa menunda. Saya kira ini harusnya bisa wise, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau kita lihat kenaikan PPN ini tidak terlalu signifikan ya. Misalnya tambahannya sekitar 40 sampai 50 triliun. Tahun ini diperkirakan dengan kenaikan harga BBM atau harga bahan minyak ya di APBN dari 63 sampai di atas 100 US dollar per barrel begitu, itu kita ada tambahan sekitar 100 triliun lebih begitu. Jadi sudah tertutup kalau katakanlah kalau pemerintah ingin menambal kekurangan dari sisi penerimaan negara gitu. Jadi filosofisnya, jadi ada justifikasi kita bisa menunda kenaikan PPN ini sampai katakanlah APBN kita bisa ditutupi dengan karena kita juga mengekspor BBM. Yang ketiga saya kira memang dampak kenaikan ini ke masyarakat saya kira akan tadi ya triple ya. Pertama BBM mau tidak mau harus naik begitu karena sekarang sudah beberapa kali dinaikkan. Misalnya Pertamax Plus dan sebagainya, gas juga sudah mulai naik begitu. Yang kedua adalah beberapa komponen bahan pangan pokok itu juga mulai bergerak naik sejak tahun lalu begitu, minyak goreng dan lainnya begitu. Nah, ketika PPN naik, saya kira itu akan menyerang banyak komponen jasa begitu. Kalau kita lihat ya, katakanlah ada beberapa komponen yang saya kira misalnya akan berubah begitu ya, misalnya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, pengiriman surat, jasa keuangan, asuransi, katakanlah kemudian juga jasa angkutan umum itu akan kena begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya yang non makanan, katakanlah pengeluaran makanan kita dalam struktur konsumsi sekitar 58 atau 57% tidak mengalami kenaikan secara umum,
Tapi yang non makanan ini 46 kena naik, itu pengaruhnya luar biasa. Jadi Baik. ini yang harus diperhatikan, perhitungan dampaknya, kalau kita lihat beberapa diskusi, itu inflasi bisa sampai 4% di kuartal pertama atau kuartal 2. Ini beban berat bagi masyarakat, terutama menjelang hari raya Idul Fitri Baik. ataupun masa puasa ini begitu. Mbak Putri, apakah tidak mungkin, tidak ada cara untuk menunda ini? Karena ketakutannya, kekhawatirannya adalah inflasi bisa naik sampai dengan 4% dan ini adalah angka yang sebenarnya pemerintah sendiri nggak mau sampai dengan inflasi 4%. Ya, tentu ini akan kita bicarakan kembali dengan pemerintah. Namun karena memang ini sudah disepakati dalam Undang-Undang HPP, tentu perlu kita laksanakan kalaupun tidak dibahas kembali oleh DPR dan juga pemerintah. Namun tentunya ketika ketentuan ini berlaku nantinya, pemerintah juga harus mengantisipasi yang tadi Mas Tauhid sudah sampaikan juga, selain kenaikan tarif PPN ini, misalnya ada faktor kenaikan inflasi ataupun juga kelangkaan maupun ketegangan geopolitik global yang memang sekarang sedang terjadi dan akhirnya mempengaruhi rantai pasok dan juga ketersediaan bahan baku kita. Dan dampak-dampak ini tentunya harus diantisipasi oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia yang perlu terus menjaga supaya inflasi kita dalam batas wajar dan masih terkendali. Dan terakhir kita rapat kerja dengan Bank Indonesia, inflasi kita masih dalam batasan tersebut. Jadi hal tersebut tentu perlu menjadi catatan dan yang utamanya adalah bagaimana kenaikan sebesar 1% ini apabila memang diimplementasikan nanti bisa bertujuan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya melalui penambahan penerimaan negara dalam jangka panjang yang nantinya akan dikembalikan lagi untuk masyarakat dalam bentuk subsidi, bansos dan juga pembangunan infrastruktur sampai dengan pembiayaan untuk program pemulihan ekonomi. Makanya hal ini tentu menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengantisipasi berbagai dampak-dampak yang bisa terjadi dalam waktu dekat. Makanya kita di DPR terus mendorong supaya pemerintah bisa tetap responsif dan juga antisipatif dalam mengambil kebijakan. Baik, karena inflasi ini jadi salah satu yang kemarin sempat di-highlight, dibahas oleh Pak Jokowi ya ketika ngomongin soal subsidi bahan bakar begitu. Karena yang ditakutkan memang adalah inflasi ini. Nah, Pak Tauhid, begini. Ini kalau kemudian dalam undang-undang sudah diputuskan 1 April itu tarif PPN naik menjadi 11%, memang akan membebani masyarakat. Tetapi kalau kemudian Pak Tauhid mengusulkan untuk penundaan, yang kebeban adalah pemerintah dan juga APBN. Nah, itu bagaimana tanggapan Anda soal ini? Ya, saya kira memang kan harus ada peraturan turunannya ya dari undang-undang ini. Saya kira memang ada butuh PP maupun nanti ada peraturan Menteri Keuangan begitu. Saya kira memang pada proses ketentuan peraturan perundangannya ya tidak berlaku di semua katakanlah jenis ya atau pasal-pasal berlaku semua. Nah, saya kira akan bisa ditahapkan lagi pada beberapa hal yang katakanlah terpengaruh pada masa katakanlah musim puasa maupun nanti di Lebaran begitu. Nah, akan bisa dipilih, bisa ditunda dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ada hal yang lebih strategis bahwa mengenai misalnya bahan bakar ya. Bahan bakar merupakan salah satu sektor dari sektor pertambangan. Dia udah naik kemudian PPN lagi begitu karena hasil pertambangan dan hasil pengeboran sekarang kena undang-undang PPN. Nah, saya kira yang katakanlah dalam situasi sekarang kena double counting ataupun naik tiba-tiba itu yang menjadi prioritas harusnya diselesaikan lebih dulu begitu ya. Ketimbang ini yang dalam kondisi normal memang bisa naik, tapi kalau ada yang lebih mendesak harusnya ini bisa diprioritaskan untuk dibahas untuk pelaksanaannya begitu Mas Sofi. Pak Tauhid begini, kalau menurut Anda sudah menyampaikan usulan untuk penundaan kenaikan tarif PPN ini. Tapi apa kira-kira yang bisa dilakukan pemerintah? Langkah-langkah lainnya jika pemerintah ingin menaikkan pendapatan negara? Karena memang saat ini kondisinya pemerintah butuh tambahan pendapatan ini. Ya, saya kira kalau kita lihat reformasi perpajakan kan ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, dan ada penegakan hukum begitu. Nah, ini kan baru salah satu dari sisi ekstensifikasi karena kenaikan tarif gitu. Nah, saya kira kalau misalnya intensifikasi saya setuju misalnya perluasan basis pajak, misalnya seberapa jauh kepatuhan, seberapa jauh semua bisa diperoleh dan sebagainya. Jadi ini yang saya kira bisa dilihat termasuk misalnya tadi ya
persoalan-persoalan soal kepatuhan dan sebagainya. Saya kira ini menjadi hal yang juga cukup strategis dalam bidang perpajakan. Apalagi kalau kita lihat bahwa dari sisi SDM misalnya untuk pajak itu masih sangat kurang begitu. Dari sisi kelembagaan juga harus diperbaiki, termasuk bagaimana penguatan dari penggunaan digitalisasi untuk perpajakan. Saya kira misalnya langkah yang dilakukan untuk menjadi NIK dan sebagainya itu baru sebaik kecil dari upaya reformasi. Nah itu dulu deh yang harusnya bisa dilakukan dalam waktu dekat. Memang kalau kita lihat itu lebih keras gitu, upaya yang tadi saya sebutkan lebih keras. Ini ya kalau kenaikan tarif itu lebih mudah. Nah saya kira kita jangan langsung jangan cari yang mudah gitu ya. Yang mudah begitu ya. Cari yang lebih menantang untuk misalnya perbaikan reformasi yang sesungguhnya di perpajakan. Oke, Mbak Putri, terakhir saya tinggal punya waktu sedikit untuk Anda. Ini kan masih tanggal 1 nanti diterapkan ya, berarti hari Jumat ya. Apakah akan ada pertemuan dulu antara pemerintah dan juga DPR kalau kemudian tadi Anda juga menyampaikan ada kekhawatiran soal inflasi tadi? Ya. Kebetulan mungkin hal tersebut akan kita bicarakan pada saat rapat internal Komisi 11 dan tentunya di berbagai kesempatan kami telah menyampaikan juga kepada pemerintah bagaimana pemerintah bersama pihak terkait harus memastikan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat supaya tidak terjadi kelangkaan seperti yang kemarin sempat terjadi yang ujung-ujungnya nanti berujung pada kenaikan harga dan memukul daya beli masyarakat. Jadi tentu hal-hal tersebut akan terus kami bahas pada rapat-rapat yang akan datang dan tentu melihat perkembangan perekonomian yang terjadi juga. Baik, berarti artinya memang belum ada agenda untuk rapat lagi dengan pemerintah sebelum tanggal 1 April, tapi paling nggak DPR di internal Komisi 11 akan membahas itu ya. Baik, Mbak Putri terima kasih, Pak Bung Tauhid terima kasih sudah bergabung bersama saya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu ya, sehat terus. Malam Mbak Sofi. Selamat malam. Mbak Putri.